Halo semuanya, pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari manhwa yang berjudul Kartu Pemberontak. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai alur ceritanya. Pada video sebelumnya, kita telah sampai pada Jiang yang merasa cukup puas terhadap pemikiran Qiuyao, setelah dia memberikan pemahaman tentang dunia luar yang sebenarnya. Setelah menyelesaikan permasalahannya dengan Qiuyao saat di penginapan, Jiang pun keluar sementara waktu untuk berjalan-jalan di kota. Hihi, aku sangat jarang untuk pergi menuruni gunung, jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mendapatkan poin keterampilan sebanyak-banyaknya, ucap Jiang sembari memasang wajah liciknya. Sementara masih berjalan sendirian di kota Longshan, Jiang pun tanpa sengaja melewati pedagang yang tengah melakukan transaksi. "Bos, berikan aku beberapa potong daging," ucap pria yang tengah membeli di dagangannya. Menanggapi pria si pembeli, si penjual pun mulai membungkus daging yang diminta, lalu menyerahkannya sembari berkata, "Tuan, ini daging yang Anda pesan, dan semuanya berharga 18 tael." Bersamaan dengan mengambil daging pesanannya, pria itu pun mengatakan, jika dia akan mengutangnya dan akan membayar di akhir bulan. Mendengar jika si pria itu akan mengutang dagangan miliknya, si penjual pun menjawab dengan sopan, namun pada saat yang sama dia juga merasa enggan kepadanya. "Tuan, bukankah Anda juga sudah mengatakan hal seperti itu pada bulan sebelumnya?" Mendengar perkataan dari si penjual, si pria itu pun langsung memasang raut wajah marahnya sembari dia berkata, "Apa yang kau katakan? Aku adalah Wu Kui yang terkenal, apa kau tidak mempercayaiku?" Karena merasa terintimidasi, si penjual merelakan Wu Kui mengutang sembari dia berkata kepadanya, bahwa dia sudah tahu siapa Wu Kui, dan hanya bertanya saja sehingga setelahnya, si penjual pun mempersilahkan Wu Kui untuk membawa daging tanpa membayarnya kali ini lagi. Sementara pada saat yang sama, Jiang hanya diam berdiri memandangi sistem yang telah muncul dengan memberikannya 3 opsi atas situasi kali ini, di mana opsi pertama, pergi dan beri keadilan untuk pemilik kios, hadiah penyelesaian, pedang serigala surga, fase kuning tingkat tinggi. Opsi 2, kalahkan Wu Kui secara diam-diam, hadiah penyelesaian, Howling Helmet, fase kuning tingkat menengah. Opsi ketiga, tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, hadiah penyelesaian, keterampilan dasar atribut acak meningkat 1 poin. Setelah mengetahui semua opsi yang diberikan oleh sistem kali ini, Jiang pun dengan cepat mengatakan, "Sistem, kau memang yang terbaik, aku akan memilih opsi ketiga," sehingga Jiang pun hanya diam sembari memperhatikan semua yang terjadi antara pemilik kios dan si bajingan Wu Kui. Sin pun berpindah di sisi pemilik kios, yang mana nampak tengah menghela nafas sembari memperhatikan kepergian dari Wu Kui, yang tanpa membayar dagangan juga bulan ini. "Astaga, bagaimana aku bisa hidup hari ini? Jika seperti ini terus aku hanya akan mendapatkan kerugian besar," ucap pemilik kios sembari menggaruk kepalanya, hingga sesaat kemudian, suara pun terdengar yang mana mengatakan, "Bos, aku ingin membeli 2 kilo daging yang Anda jual," ucap seseorang yang ternyata identitas dirinya tidak lain adalah Jiang, sehingga mendengar jika Jiang ingin membeli dagangannya, raut wajah si pemilik kios pun berubah dari murung menjadi senang, sembari dia menanyakan bagian apa yang diinginkan oleh Jiang. Menanggapi hal itu, Jiang pun mengatakan jika dia menginginkan bagian leher dan telinga, sehingga setelah itu, si pemilik kios pun langsung menyiapkannya sesegera mungkin. "Baiklah, 1 potong leher dan 1 potong telinga, ini dia, semuanya 20 tael, ucap pemilik kios yang selesai menyiapkan, dan langsung saja menyerahkan bungkusan daging yang Jiang pesan. Setelah menerima pesanannya, Jiang pun juga segera memberikan bayaran kepada si pemilik kios, dan tanpa sepatah kata pun langsung saja pergi dari sana, sehingga melihat kepergian dari Jiang, si pemilik kios pun berteriak memanggilnya dengan berkata, "Tuan, Anda mau pergi kemana? Tunggu sebentar, aku akan menghitungnya terlebih dahulu." Setelah Jiang telah menghilang dari pandangannya, si pemilik kios pun mencoba memeriksa berapa banyak yang dibayar oleh Jiang, dan ketika membukanya si pemilik kios pun sangat terkejut, sebab uang yang diberikan oleh Jiang melebihi harga yang diberikan oleh dirinya sendiri, di mana Jiang memberikan 3 perak. "Ini aneh, biasanya aku bisa mengingat para pelanggan dengan normal, tapi kenapa aku tidak bisa mengingat wajah dermawan tadi seperti apa?" ucap pemilik kios. Sementara itu, Sin pun berpindah di sisi Jiang, di mana tampak dia tengah tersenyum tipis sembari bergumam, "Sayangnya, tidak mudah bagi semua orang untuk bertahan hidup di masa-masa sulit seperti itu,
sehingga di bawah batasan sistem, hanya itu yang bisa aku lakukan. Scene pun berubah pada malam hari, di mana tampak Jiang telah sampai di depan penginapan, setelah seharian berkeliaran di kota. Berkeliaran seharian sangatlah melelahkan, dan pada akhirnya, aku telah memicu lebih dari 10 opsi, dan panen hari ini juga cukup bagus, ucap Jiang yang akan memasuki penginapan. Akan tetapi, baru saja selangkah memasuki penginapan, sistem pun kembali muncul dengan memberikan Jiang 3 opsi, di mana opsi 1, segera kembali dan langsung tidur, hadiah penyelesaian, teknik lorong waktu, fase bumi tingkat menengah. Opsi 2, pergi memberitahukan kepada para gadis junior untuk tidak berkeliaran, hadiah penyelesaian, teknik tinju ular menangkap bangau, fase hitam tingkat menengah. Opsi 3, mengawasi secara diam-diam di gerbang penginapan, hadiah penyelesaian, poin keterampilan acak meningkat 1 poin. Apa? Fase bumi tingkat menengah? Sepertinya itu terdengar sangat berbahaya, gumam Jiang yang tampak sedikit terkejut dengan hadiah yang diberikan oleh sistem kali ini, sehingga dia segera memilih opsi 3, dan langsung bersembunyi untuk mengawasi di depan gerbang penginapan. Setelah kurang dari 10 menit menunggu di gerbang, Jiang pun akhirnya melihat seseorang yang berjalan keluar dari penginapan, yang ternyata itu tidak lain adalah Qiu Yao, sehingga melihatnya, Jiang pun hanya bisa bergumam. Astaga, gadis ini memang bom waktu yang sangat berbahaya, aku mengira perkataanku sebelumnya, akan sedikit menyadarkan dari pemikiran naifnya. Sementara masih memikirkan apa yang harus dia lakukan kepada Qiu Yao yang telah berjalan cukup jauh, sistem pun kembali muncul dengan memberikan Jiang 3 opsi lainnya, di mana opsi 1, membawa kembali Qiu Yao ke penginapan, hadiah penyelesaian, teknik tarian awan hijau, fase hitam tingkat tinggi. Opsi 2, biarkan Qiu Yao tahu bahwa kau mengikutinya, jadi dia akan kembali, hadiah penyelesaian, fase hitam tingkat rendah. Opsi 3, ikuti dia secara diam-diam, hadiah penyelesaian, poin keterampilan acak meningkat 1 poin. Setelah melihat ketiga opsi yang diberikan oleh sistem pada situasi kali ini, Jiang pun memikirkannya sejenak, hingga setelah itu, dia pun memahami arti sistem tersebut, dan pada saat yang sama Jiang juga bergumam. Haruskah aku membiarkan masyarakat memberinya pelajaran? Setelah memikirkannya, Jiang pun memilih opsi 3, sehingga dia pun langsung terus mengikuti Qiu Yao tanpa sepengetahuannya. Scene pun berpindah di suatu tempat, di mana seorang gadis tampak tengah akan dirudak paksa oleh seorang pria, sehingga Qiu Yao yang melihat hal itu pun langsung meneriakinya dengan mengatakan, dasar bajingan, lepaskan gadis itu, hingga setelahnya, Qiu Yao pun langsung mencabut pedang miliknya sembari berkata, matilah kau. Sementara itu, si pria yang mendengar teriakan itu pun menjadi sangat terkejut, dan segera melarikan diri dari tempat itu sembari berkata, baiklah, tunggu di sini jika kau memiliki keberanian, aku akan memanggil lebih banyak orang dan akan mengalahkanmu. Melihat pria itu telah melarikan diri, Qiu Yao pun merasa puas, dan segera menyarungkan kembali pedang miliknya sembari berkata di dalam pikirannya, jika dia telah membantu menegakkan keadilan, sehingga setelahnya, Qiu Yao pun hendak menghibur gadis itu, namun Qiu Yao pun mendengar gadis itu berteriak kepada pria sebelumnya dengan mengatakan, hei tuan, jangan pergi dulu, kau belum membayarku. Setelah mendengar perkataan dari gadis itu, Qiu Yao pun tampak terkejut sejenak, dan bertanya-tanya apa maksud semua itu, namun melupakan semuanya, meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh gadis itu sebelumnya, Qiu Yao pun mengatakan gadis itu untuk tidak perlu berterima kasih kepadanya. Menanggapi perkataan Qiu Yao kepadanya, gadis itu pun menunjuknya sembari berkata, apa? Aku harus berterima kasih, apakah kau sudah gila? Sementara merasa masih ingin memarahi Qiu Yao atas apa yang dia lakukan, gadis itu pun mengingat, jika Qiu Yao memiliki sebuah pedang, dan khawatir jika dia benar-benar bertemu dengan seorang wanita gila, sehingga gadis itu pun memilih meninggalkan Qiu Yao di tempat itu dengan tampang kebingungan. Namun di sisi lain, Jiang yang telah menyaksikan seluruh kejadian di tempat itu pun hampir tertawa terbahak-bahak, dan mengatakan, jika dia mempunyai ponsel saat ini, dia benar-benar ingin mengeluarkan dan merekamnya, dan jika diunggah, pasti itu akan menjadi viral dalam semalam. Scene pun kembali di sisi Qiu Yao, setelah beberapa saat akhirnya tersadar, dan langsung berkata dengan sangat marah kepada gadis itu. Apa? Aku sudah menyelamatkannya dengan sangat baik, tapi dia malah memarahiku, dia benar-benar lebih menyebalkan dari si pengecut itu. Sementara itu, Jiang yang mendengar kekesalan dari Qiu Yao pun hanya bisa bergumam. Astaga adik junior, bagaimana bisa kau melibatkan namaku atas masalah yang kau perbuat sendiri? Setelah mengatakan itu,
Qiu Yao pun mencium sebuah aroma yang harum dan bertanya aroma apakah itu, dan karena penasaran dia pun mengikutinya sampai di sebuah toko dengan papan nama bertuliskan, Changsan Pork Pastry. Sementara masih berdiri di depan toko itu, Qiu Yao pun tampak menahan rasa laparnya, sebab pada saat sebelumnya, dia menolak untuk memakan roti yang diberikan oleh Jiang, sehingga dengan rasa lapar dan mencium sebuah aroma yang harum, sekarang Qiu Yao pun merasa seakan tidak bisa menggerakkan kakinya. Hentikan Qiu Yao, kau keluar hanya untuk menyelidiki, dan kau tidak mempunyai waktu untuk memikirkan tentang makanan, ucap Qiu Yao untuk tetap meyakinkan dirinya sekali lagi. Setelah meyakinkan dirinya untuk terus menyelidiki kasus yang mereka sedang kerjakan, Qiu Yao pun segera pergi, dan tepat setelah meninggalkan tempat itu, suara erangan menyakitkan pun terdengar, sehingga Qiu Yao pun segera mencari sumber suara itu saat mendengarnya, dan pada saat menemukannya, suara itu ternyata berasal dari seorang wanita tua yang tengah duduk di tanah. Ibu, apakah Anda baik-baik saja? Jika Anda membutuhkan bantuan katakan saja kepadaku, aku pasti akan membantumu. Menanggapi perkataan dari Qiu Yao yang tiba-tiba, si wanita tua itu pun meliriknya sembari berkata, Nona muda, siapakah Anda? Mengapa Anda ingin membantuku? Apakah Anda sedang mencoba menipuku untuk uang? Namun Qiu Yao menanggapi perkataan dari si wanita tua dengan mengatakan, bahwa wanita tua untuk tidak salah paham, sebab membantu orang lain sudah menjadi tugas generasi muda, hingga setelahnya, Qiu Yao pun membantunya untuk berdiri. Setelah membantunya berdiri, Qiu Yao kembali lagi bertanya, apakah si wanita tua sedang merasa tidak sehat? Menanggapi pertanyaan dari Qiu Yao kepadanya, si wanita tua itu pun menjelaskan dengan mengatakan, menantu perempuanku, dia hanya memberikanku sisa-sisa makanan yang menjijikkan, dan dia memaksaku tidur di gudang kayu setiap malam, dia tahu kalau aku kesulitan berjalan, tapi dia tetap meninggalkanku sendirian di sini, dan mungkin dia ingin aku mati. Setelah mendengar penjelasan dari si wanita tua itu, Qiu Yao pun menjadi murka dengan berkata, dia sudah bertindak berlebihan, aku tidak percaya orang jahat seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Setelah mengatakan itu, Qiu Yao pun mengajak si wanita tua untuk kembali ke rumahnya, dan dia juga mengatakan akan memberikan menantunya sebuah pelajaran. Mendengar perkataan dari Qiu Yao, si wanita tua pun melambaikan tangannya berulang kali dengan maksud, agar Qiu Yao tidak melakukannya sembari dia berkata, tidak, gadis kecil, kau tidak boleh melakukannya, dia adalah wanita jahat dan kejam yang terkenal di kota ini. Namun menanggapi perkataan dari si wanita tua yang melarangnya, Qiu Yao pun membalas dengan memperlihatkan pedang miliknya sembari berkata, Nyonya, Anda tidak perlu khawatir, dengan pedang di tanganku ini, menantu perempuanmu tidak akan bisa melawanku, lagi pula, aku hanya akan meminta penjelasan darinya untukmu. Setelah mengatakan itu, Qiu Yao pun memegang tangan si wanita tua, sembari dia mengatakan untuk membiarkannya membantu, hingga setelahnya, mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara pada saat yang sama dengan kepergian Qiu Yao bersama si wanita tua, Jiang yang melihat kejadian itu dengan diam-diam pun berkata, teknik The Crying Old Woman, di mana itu menggunakan seorang wanita tua untuk berbaring di tanah, lalu menangis sekeras-kerasnya, hingga sampai seorang wanita baru seperti Qiu Yao datang untuk menolong, dan saat ini adik junior telah jatuh ke dalam tipu dayanya, namun aku merasa tidak membenci gadis itu, sebab dia sebenarnya tidak memiliki kesalahan apapun, melainkan masyarakat seperti wanita tua dan kelompoknya yang salah. Scene pun berubah, di mana tampak Qiu Yao dan si wanita tua telah sampai pada tujuannya, sehingga setelah itu, Qiu Yao pun langsung memukul-mukul pintu sembari berkata, keluarlah dasar menantu yang buruk. Setelah beberapa saat mengetuk pintu, seorang wanita pun keluar dengan sangat marah. Dia berkata, berhentilah untuk mengetuk pintu seperti itu, suaranya bisa membunuhku. Melihat seorang wanita keluar, Qiu Yao pun yang menganggap jika dia adalah menantu dari si wanita tua itu pun langsung menunjuknya sembari mengatakan, dasar wanita kejam, hari ini aku akan mencari keadilan untuk wanita tua ini. Namun menghiraukan perkataan kasar dari Qiu Yao kepadanya, wanita yang sebelumnya keluar dari rumah itu pun tampak kebingungan. Ini aneh, di saat aku keluar, aku bahkan tidak menyadari kehadiran dari gadis itu, dan juga, mengapa wanita tua di sampingnya memberikan kode kepadaku. Setelah beberapa saat berpikir, wanita itu pun menyadari, jika wanita tua adalah anggota dari kelompok mereka, sehingga dia pun mencoba memprovokasi Qiu Yao dengan berkata, siapakah kau, berani-beraninya mencari kesalahanku? Mendengar provokasi dari wanita itu, Qiu Yao pun tidak bisa lagi menahan diri, sehingga dia pun mengeluarkan pedangnya sembari berteriak, dasar bajingan. Sementara itu,
Melihat jika Qiu Yao mengeluarkan pedangnya, si wanita itu tampak tidak takut, dan malah terus memprovokasi Qiu Yao dengan berkata, "Wow, kau mempunyai sebuah pedang, jika kau berani membunuhku, ini, tebas di bagian ini." Setelah mengatakan itu, mereka pun masih saja bertengkar, hingga hal itu membuat para tetangga di tempat itu merasa terganggu, sehingga seorang pria pun keluar dari rumah itu untuk meminta maaf atas keributan yang terjadi. "Nona, jika ada yang ingin Anda bahas dengan kami, bisakah Anda ikut masuk ke dalam dan membicarakannya?" ucap pria yang baru saja keluar, dan pada saat yang sama, si wanita tua itu pun juga mencoba menenangkan Qiu Yao, dengan mengatakan hal yang sama dengan pria itu. Mendengar jika mereka bersedia membicarakannya, Qiu Yao pun setuju, sehingga mereka semua pun masuk ke dalam rumah. Namun, sebelum masuk ke dalam, si pria tampak tengah memeriksa, apakah ada seseorang yang memperhatikan mereka saat ini. Scene pun berpindah, di mana tampak Jiang sedang berdiri di atap rumah sembari mencoba memahami fungsi beberapa atribut, dan salah satunya adalah atribut jiwa. Setelah melakukan beberapa percobaan, hingga titik spiritualnya semakin tinggi, Jiang pun akhirnya secara bertahap dapat memahami fungsinya, yang mana itu fungsi pertama, dapat mengerahkan paksaan spiritual terhadap target. Sementara itu, fungsi kedua adalah, dapat menggunakan kekuatan mental untuk mencari semua kultivator dalam jarak tertentu, dan dapat mengetahui tingkat kultivasi mereka. Sehingga dengan fungsi itu, Jiang pun dapat mendeteksi, jika di tempat itu ada beberapa kultivator di tingkat fase hitam, dan mulai mempertanyakan, apakah kelompok penipu itu benar-benar memiliki orang yang sekuat itu. Scene pun berpindah di dalam rumah, di mana Qiu Yao telah berbicara kepada mereka, dan hendak akan berdiri, akan tetapi, dia pun tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. "Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba kakiku terasa lemas?" pikir Qiu Yao, hingga setelahnya, dia pun mengingat perkataan Jiang sebelum mereka menuruni gunung. "Jika kakimu tiba-tiba terasa lemas, jangan banyak berpikir, larilah sekuat tenaga, karena 90% akan ada bahaya di sekitar kalian, dan jika saat itu terjadi, kalian hanya memiliki dua pilihan, yaitu melarikan diri, atau kematian mendatangi kalian." Setelah mengingat perkataan dari Jiang, Qiu Yao pun hendak akan melarikan diri dari tempat itu. Akan tetapi, si pria yang sebelumnya pun telah menghadangnya sembari berkata, "Nona, kemanakah kau ingin pergi?"